Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Wahyu Jayani, merupakan mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Kali ini saya akan berusaha mempresentasikan artikel yang sudah saya susun dengan judul Analisis Mahasiswa Anggota Paduan Suara Penderita Gangguan Cadel, Kajian Psikolinguistik. Oke, saya akan langsung beralih ke abstrak, dan abstrak di sini biasanya berisi tentang gambaran secara umum dari awal sampai akhir apa yang akan saya sampaikan pada artikel saya. Jadi, artikel saya ini akan berfokus untuk memaparkan analisis mahasiswa yang memiliki gangguan berbicara berupa cadel. Objek atau narasumber utamanya adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan bernyanyi dan merupakan anggota paduan suara. Dan data yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang sudah saya rancang dengan sengaja, tentunya dengan formula fonem tertentu yang nantinya akan diujikan pada narasumber penderita cadel. Terdapat 5 rancangan kalimat yang masing-masing dari kalimat tersebut itu memiliki kata yang menjadi target tuturan untuk menentukan nantinya itu apakah ada pergantian atau penghilangan fonem akibat cadel itu tadi. Nah, jadi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode simak dan cakap. Selanjutnya, dilakukan analisis data secara deskriptif yang merupakan hasil penyelarasan antara data dengan hasil uji pada objek atau narasumber penelitian. Baik, saya akan langsung saja ke metode penelitian. Nah, pada metode penelitian, di sini saya juga memaparkan bagaimana metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, saya menyusun kalimat yang dirancang dengan fonem tertentu berupa fonem R, yang huruf R ini biasanya menjadi mayoritas fonem yang susah untuk diucapkan oleh pengidap cadel. Yang kedua, saya melakukan wawancara secara daring melalui voice notes aplikasi WhatsApp. Setelah itu, peneliti atau saya menyimak kata per kata yang diucapkan narasumber dengan memperhatikan fonemnya. Apakah ada penghilangan, apakah ada pergantian dari huruf R tersebut. Nah, selanjutnya dilakukanlah analisis data secara deskriptif yang merupakan hasil penyelarasan antara data dengan objek penelitian. Narasumber yang saya ambil adalah remaja berusia 20 tahun, berdomisili di Sumbersari, Kabupaten Jember dengan inisial nama S. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada metode pengumpulan data tadi, bahwasannya saya menggunakan voice notes atau VN pada aplikasi WhatsApp dengan mengajukan beberapa kalimat yang mengandung fonem tertentu dan saya ujikan kepada narasumber S. Jadi narasumber S ini dia berbicara melalui voice notes dan dikirimkan pada saya. Setelah itu, saya juga melakukan sedikit wawancara dan ada jawaban dari pertanyaan yang sudah saya buat untuk mendukung hasil analisis yang sudah saya ajukan pada narasumber S pertanyaannya. Oke, daftar kalimatnya sendiri. Yang pertama ada rumah saya berada di sebelah timur. Firza banyak berkontribusi untuk kelompok. Ia merapikan format proposal dengan baik. Yang ketiga, uangku kurang untuk ikut rekreasi. Boleh aku meminjam uangmu 100.000 rupiah? Yang keempat, Universitas Jember sering disebut juga sebagai kampus hijau. Dan yang terakhir, acara itu disponsori oleh banyak perusahaan besar. Nah, di sini saya langsung menyajikan hasil analisis, saya taruh di tabel. Untuk kalimat nomor 1, rumah saya berada di sebelah timur. Target ukurannya itu ada pada kata rumah dan timur yang mengandung fonem R di sana. Nah, ketika saya mendengarkan kalimat ini diucapkan oleh narasumber S, ternyata ketika dia mengucapkan kata timur itu berubah menjadi timul, sehingga di sini ada pergantian fonem R menjadi L. Yang kedua, Firza banyak berkontribusi untuk kelompok. Ia merapikan format proposal dengan baik. Target tuturannya adalah terdapat pada kata Firza, berkontribusi, merapikan, format, dan proposal. Dan ternyata narasumber ketika mengucapkan kata Firza itu terdengar seperti Firza gitu. Sehingga di sini terdapat pergantian fonem R menjadi KH, karena dia tidak bisa mengucapkan R dengan sempurna.
Kalimat ketiga, uangku kurang untuk ikut rekreasi. Boleh aku meminjam uangmu 100.000 rupiah? Dan target tuturannya terdapat pada kata kurang, rekreasi, 100.000 dan rupiah. Dan ternyata narasumber ketika mengucapkan kata rekreasi itu berubah menjadi lekreasi, sehingga terdapat pergantian fonem R menjadi L. Selanjutnya, Universitas Jember sering disebut juga sebagai kampus hijau, dan target tuturannya terdapat pada kata Universitas dan Jember. Dan ketika narasumber S mengucapkan kata Jember, itu menjadi jembel, sehingga terjadilah pergantian fonem R menjadi L. Yang terakhir, acara itu disponsori oleh banyak perusahaan besar. Sejatinya perusahaan besar, tetapi narasumber S mengatakannya menjadi besar sehingga terjadi perubahan fonem R menjadi L. Oh iya, target tuturan dari kalimat nomor 5 ini terdapat pada kata acara, disponsori, perusahaan, dan besar. Nah, di sini juga saya paparkan hasil analisis dari tabel yang sudah saya buat. Nah, berdasarkan hasil uji dan juga hasil wawancara, ternyata narasumber itu menyatakan bahwa ia mengalami kesulitan untuk mengucapkan kalimat dengan huruf R yang terletak di akhir kalimat. Hal tersebut dibuktikan dengan kata Jember dan besar. Di sini dia tidak bisa mengucapkan R dengan sempurna karena terjadi pergantian fonem R menjadi L di sini. Selanjutnya, apabila huruf R-nya itu terletak pada depan atau tengah kalimat, narasumber masih cukup fasih untuk mengatakannya. Misalnya saja pada kata rumah dan kurang. Nah, di sini ketika ia mengucapkan kata rumah, dia masih fasih gitu untuk mengucapkan huruf R secara sempurna, sehingga tidak terjadi pergantian fonem pada kata rumah. Nah, melalui beberapa pertanyaan yang saya ajukan, narasumber pun menjawab atau menyatakan bahwa ia itu cadel sejak lahir. Ketika orang tuanya berusaha untuk mengajari bagaimana cara menuturkan beberapa kalimat yang mengandung huruf R dengan benar, narasumber tetap saja tidak bisa. Ini dalam artian ketika narasumber masih bayi atau masih balita, orang tuanya sudah berusaha mengajarkan huruf R dengan benar, misal rumah atau akur dan lain sebagainya. Ternyata ketika narasumber beranjak sudah dewasa, itu tetap saja tidak bisa. Lalu narasumber juga menyatakan bahwasanya ia sama sekali tidak mempunyai keturunan cadel dari ayah maupun dari ibunya. Begitupun dengan saudara-saudaranya, yaitu kakak dan adiknya yang dapat berbicara dengan normal dan mengucapkan fonem R dengan sempurna. Baiklah, kita beralih pada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa hanya terjadi pergantian fonem pada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh narasumber S. Tidak ada terjadinya penghilangan fonem. Nah, gangguan berbicara cadel yang dialami narasumber S juga tidak dipengaruhi oleh ketiga faktor yang dapat menyebabkan ia menjadi cadel, karena ia mengalami cadel sedari lahir. Nah, ketiga faktor yang dapat menyebabkan cadel ini saya sebutkan di pendahuluan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mengalami cadel. Ada faktor lingkungan, faktor psikologis, dan faktor medis atau kesehatan. Tetapi bergantung pada hasil analisis dan wawancara, ternyata narasumber sama sekali tidak dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Selanjutnya, cadel yang dialami oleh narasumber adalah pada kata atau kalimat yang mengandung huruf R. Spesifiknya, ketika huruf R itu terletak di akhir kalimat, sedangkan huruf R yang terletak pada awal maupun tengah kalimat, narasumber masih bisa mengucapkannya dengan sempurna atau dengan normal. Di samping itu, setelah disimak pengucapan huruf-huruf yang biasanya sulit diucapkan oleh penderita cadel, misalnya cadel huruf S, huruf Z, dan huruf TH, juga masih bisa diucapkan dengan sempurna oleh narasumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata maupun kalimat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.